Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam kangenku, salam kasih dan sayangku kepada para jamaah murid Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam kesehatan, di dalam keberkahan, baik rezeki ataupun rezeki kesehatannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita awali kajian di pagi subuh yang indah ini, marilah kita bersama-sama kemahkan di dalam nyawa, kemahkan di dalam jiwa, kemahkan di dalam hati, kemahkan di dalam roh, dan aplikasi semuanya ada di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Pada subuh yang indah ini, kajian kami beri judul Allah hidup sendiri dan Allah mati sendiri. Allah hidup sendiri dan Allah mati sendiri. Allah hidup sendiri dan Allah mati sendiri. Sadaqallahul azim. Judul yang benar-benar ekstrim bagi orang-orang yang belum memahami kajian-kajian di dalam uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba tengok hati kita, resapi, hayati, dalami selama ini. Kitalah yang merasa hidup, bukan? Kitalah yang merasa wujud, bukan? Kitalah yang merasa berkuasa, bukan? Kitalah yang merasa bisa berapa-apa, bukan? Dan kitalah yang merasa bisa ngaku-ngaku sebagai siapa-siapa, bukan? Berarti yang wujud, yang hidup, yang berkuasa, dan yang bisa berperan kepada kita sendiri selama ini siapakah? Tentunya diri kita sendiri, bukan? Mana Allah sebagai Tuhan yang menciptakan kita, kedudukannya? Mana Allah sebagai pembuat diri kita, kewujudannya? Mana Allah sebagai pencipta kita, perannya di dalam tiap-tiap diri manusia? Bila Tuhannya saja gaib, bila Tuhannya saja mati, bila Tuhannya saja tak ada, bila Tuhannya saja tak hadir, walaupun sebitir darah
di dalam hati kita selama ini. Seolah-olah memang Allah itu Tuhan, seolah-olah bayangan kita saja. Akan tetapi selama ini kita telah murtad, kita telah syirik, kita telah menghina dia, dan kita telah membunuh Tuhan dengan senjata hawa nafsu kita sendiri selama ini tanpa kita sadari. Berarti kita selama ini merasa hidup sendiri, bukan? Berarti kita selama ini merasa punya badan sendiri, bukan? Sehingga kita merasa jadi Tuhannya diri. Sehingga kita menjadi Tuhannya hidup dan badan ini, dan kita menjadi Tuhannya apapun yang kita lakukan selama ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah bisa dipahami, sudah bisa dihayati, sudah bisa ditafakuri mengenai judul Allah hidup sendiri dan Allah mati sendiri. Lalu bagaimana mungkin Allah dikatakan wujud bagi kita? Lalu bagaimana mungkin Allah dikatakan hidup bagi kita? Lalu bagaimana mungkin Allah dikatakan berkuasa bagi kita? Lalu bagaimana mungkin Allah disebut pencipta, pembuat, penggerak diri kita? Sementara selama ini kita yang jadi Tuhannya, kita yang merasa hidup, kita yang merasa hadir, kita yang merasa ada di dunia ini tanpa Tuhan. Karena keyakinan kita semua umat manusia nanti ketemu Tuhan hanya di surga saja, yakni kenikmatan yang teragung, kenikmatan yang maha agung, maha besar, maha mulia, hanya ada di surga ketika menyaksikan Allah, ketika menyaksikan Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Keyakinan kita kan selama ini demikian. Coba kita hayati keyakinan kita selama ini. Bila Allah, bila Tuhan, bila Sang Hyang Widi, bila Gusti itu adanya di atas langit atau di dalam surga besok, berarti Allahnya di dunia ini mati dong. Berarti Allah di dunia ini tak ada dong. Berarti Allah di dunia ini tak bisa ngapa-ngapain dong. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah yang tak ada? Bagaimana mungkin kita bisa menyembah yang tak wujud? Tentunya yang kita sembah, tentunya yang kita abdi, tentunya yang kita jadikan pemimpin selama ini ya yang wujud, bukan? Yakni hawa nafsu kita sendirilah yang kita jadikan pemimpin hati kita. Itulah aplikasi dari iblis dan setan yang nyata bagi kita, yang selama ini kita silau menghadapi musuh dijadikan Tuhan dan Tuhan dijadikan musuh. Inilah yang dimaksud Allah hidup sendiri, Allah mati sendiri. Jadi hati kita pun prakteknya demikian tanpa kita sadari selama ini. Karena kita beragama, karena kita bertuhan ala iblis, ala setan, ala kafirin, ala musyrikin,
ala orang-orang yang mensekutukan dirinya dengan Tuhannya. Seolah-olah kita yang jadi Tuhan, seolah-olah kita yang jadi raja, seolah-olah kita yang jadi pemimpin, otomatis Allahnya mati. Hanya kita yang hidup sendirian di dada kita. Qiyamuhu binafsihi, tapi qiyamuhu binafsihi, sifatnya Allah telah kita rampas semua selama ini. Seluruh sifat-sifat Allah itu sudah kita akui sebagai sifat diri manusia kita selama ini. Itulah bukti yang nyata, yang jelas bahwa Allah mati sendiri. Yang hidup hanyalah diri kita, yang hidup hanyalah hawa nafsu kita, yang berkuasa hanyalah iblis dan setan yang merusak dunia ini. Inilah Dajjal itu, inilah setan itu. Selagi kita tak bertuhan dengan cara bertuhannya para nabi dan rasul, yakni pertuhankan agama yang rahmatan lil alamin untuk seluruh manusia, selamanya kita jadi Dajjal, kita jadi Fir'aun yang matanya hanya satu, yakni hanya menyaksikan dunia saja, akhiratnya terbakar, akhiratnya sesat, akhiratnya yakni masuk ke dalam jahanamnya Allah. Ending dari apa yang kita perbuat selama ini jahanam, bukan surga, bukan ketenangan, bukan lillah, akan tetapi ending seluruh perjalanan kita di dalam kehidupan ini, mulai akil balik tiba hingga setua ini, endingnya seluruhnya kepada neraka, kepada Dajjal. Setor ibadahnya, setor kehidupannya, setor apa yang dilakukannya kepada Dajjal, kepada hawa nafsunya, kepada iblis dan setannya, maka terbakarlah, maka dimakanlah apapun yang dimilikinya. Ilmu dibakar sendiri, dimakan sendiri. Amal dibakar sendiri, dimakan sendiri. Amal ibadah apapun itu, sejak akil balik hingga setua ini, sholat-sholatnya dipersembahkan kepada hawa nafsunya, untuk pemuas hawa nafsunya, hingga dibakar, dimakan-makan sendiri. Kenapa? Karena Allahnya mati, karena Allahnya tidak wujud, karena Allahnya tidak hadir, karena Allahnya tidak hidup. Kenapa? Karena manusianya yang merasa jadi Tuhan di dalam tiap-tiap hatinya. Inilah bukti yang sangat amat nyata. Allah hidup-hidup sendiri, Allah mati-mati sendiri. Kita dulu merasa hidup-hidup sendiri dan mati-mati sendiri. Untuk memperdalam kajian ini, marilah kita latih dulu hati kita, jiwa kita, nyawa kita, roh kita, kehidupan kita, kita hening-heningkan, kita hancur-hancurkan, kita mati-matikan. Maknanya kita persembahkan lagi semua apapun yang bukan milik kita, walaupun sebiji darah, tak ada setitik pun apa yang kita miliki, melainkan semuanya persembahkan kembali kepada Al-Haq, yakni uripe Allah. Mengheningkan cipta, mulai, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sahabat kita buka Al-Qur'annya di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-8. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Yang artinya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Jadi siapakah orang-orang yang beruntung itu? Orang-orang yang menjaga amanah-amanahnya kehidupan ini. Apapun yang kita lakukan badan ini dan di antara hidup dan badan, yakni seluruh aktivitas-aktivitas kehidupan kita, inilah amanah-amanah Allah. Inilah ayat-ayatnya Allah. Sehingga Allah hidup lagi. Maknanya manusianya yang mati, Allahnya yang hidup. Bila manusianya yang hidup, Allahnya yang mati. Jadi yang dimaksud mati itu sesebutan Allahnya. Allah kan hanya nama. Allah kan hanya sesebutan saja. Kita pun juga sama. Kita pun juga nama. Abdul Halim nama. Kita pun juga sesebutan yang disebutkan. Uripe Allah saja. Jadi apa amanah-amanah itu? Amanah-amanah itu sudah dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat pertama, yang mana surat Al-Isra itu selalu dibuat dasar pondasi manusia menerangkan tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Jadi dasarnya ada di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi Allah bukan memperjalankan Muhammad bin Abdullah saja, tapi Allah Sang Pencipta menciptakan seluruh manusia dan memperjalankan seluruh manusia. Apa buktinya? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Nah, dengan hamba-hambanya. Bukan subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah. Ayatnya kan tidak demikian. Maka kita selama ini selalu mendengar yang satu. Kita tidak mendengarkan yang banyak. Sehingga yang banyak, yakni abdun, seluruh manusia, kembali kepada yang satu, yakni kembali kepada Muhammad Rasulullah. Sehingga kita dirasuli oleh Allah. Dan sehingga kita tak mampu dirasuli oleh hawa nafsu lagi, tak dirasuli oleh iblis dan syaitan lagi, karena sudah Isra Mi'raj kepada Tuhannya. Untuk apa semua ini terjadi? Hanyalah untuk haulahu linuriyahu min ayatina, supaya kita dapat menyaksikan seluruh ayat-ayat Allah. Karena inilah amanah-amanah Allah.
Jadi cocoklah dan sesungguhnya beruntung orang-orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Kata Allah, dawuh Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Kata seluruh manusia, qalu bala syahidna, iya engkaulah Tuhanku. Kapan itu terjadi? Itu bukan dulu. Itu bukan ketika kita tidak ada. Kita harus merasakan itu, kita harus meraih itu saat ini, saat hidup ini. Sama ketika kita ditanya, wahai Halim, marrabbuka. Ketika aku duduk ditanya, Halim, marrabbuka, siapakah Tuhanmu? Siapakah yang mendudukkanmu? Saya selama ini tak bisa menjawab. Yang ada di dalam hatiku, jawabannya hanyalah Halim yang bisa duduk, Halim yang bisa hidup, Halim yang bisa ngapa-ngapain. Allah, Tuhan mati. Allah, Tuhan goib. Allah, Tuhan tak ada. Yang ada, yang wujud, yang nyata hanyalah diri Abdul Halimku sendiri. Inilah kita selama ini, kita tidak amanah kepada amanah-amanah yang kita emban. Kita tidak amanah kepada ayat-ayatnya Allah. Kenapa? Karena kita yang jadi Allah selama ini, karena kita yang jadi Tuhan selama ini tanpa kita sadari. Itulah kesyirikan yang nyata, itulah kesyirikan yang akbar, itulah kesyirikan yang tak bisa diampuni oleh Allah. Kenapa? Kita milih sendiri, kita yang jadi Tuhan. Bagaimana mungkin Allah mengampuni kita, sementara di dalam hati kita, kita kekeh. Hanya kita yang wujud, Allahnya goib. Bagaimana mungkin Allah bisa mengampuni kita, sementara kita tak mentuhankan Allah? Bagaimana mungkin kita dapat ampunan dan surga Allah, sementara kita, keyakinan kita, iman kita hanya kepada hawa nafsu, iblis dan setan, serta dajjal laknatullah. Kita rela, ridho masuk surganya Dajjal, yakni kesibukan-kesibukan, yakni kita dipanas-panasi selalu oleh kepentingan-kepentingan, oleh urusan-urusan dunia saja. Silakan dilogikakan sendiri dalam tiap-tiap hati kita, termasuk saya sendiri. Saya juga belajar sama dengan Anda sekalian, belajar kepada paparan-paparan uripe Allah. Anda tidak tahu, setelah ngaji begini, saya dengarkan sendiri apa yang dikaji. Kenapa? Karena ketika mengaji, saya tidak menyadari apa yang saya sampaikan. Jadi saya dengar-dengar sendiri, sama seperti Anda, sama menjadi pendengar uripe Allah. Maka itulah buktinya, bagaimana mungkin kita dapat ampunan dari Allah, kita dapat husnul khotimah dari Allah, sementara kita, hati kita kekeh, masih merasa diri kita yang wujud, masih merasa diri kita yang hidup, masih merasa diri kita yang bisa ngapa-ngapain, masih kita aku-akui sholat ini sholatku, masih kita aku-akui ibadah ini ibadahku, masih kita aku-akui hidup ini hidupku, masih kita aku-akui kekayaan ini kekayaanku, masih kita aku-akui kepintaran ini kepintaranku, masih kita aku-akui kecerdasan ini kecerdasanku, masih kita aku-akui ilmu dan amal apapun yang ada di dalam hati kita, kita masih mengaku-ngakuinya. Allah kita matikan, kita yang merasa kita yang menghidupkan diri kita. Bagaimana mungkin kita dapat ampunan Allah?
Bila kita tak kembali kepada Allah dulu, baru mendapat ampunan. Bali dhisik, maka diampuni. Bila manusia tak kembali rojiun kepada Allah, mana mungkin dapat ampunan Allah? Coba Anda logikakan. Coba kita hayati bersama. Jadi ampunan itu ada ketika kita sudah pulang kampung, kembali kepada Allah, maka pintu taubat terbuka. Bila kita tidak datang kembali kepada Allah, kita hanya mohon ampun, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Selamanya miliaran tahun, miliaran yang kita baca, semuanya takkan pernah bisa membuat kita kembali dan mendapatkan ampunan Allah. Maka itu semua hanya tambah dan tambah menjauhkan diri kita dari Allah. Kenapa? Karena amanah-amanah Allah sudah kita akui, sudah kita rampas sebagai milik kita. Belum kita kembalikan kepada Tuhan, tapi kita makan sendiri. Kita lanjutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-9. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Serta orang-orang yang memelihara sholatnya. Jadi pemahaman sholat bagi orang-orang yang masih duduk dalam pahaman syariat, sholatnya ya sholat 5 waktu itu, sholat yang qobliyah ba'diyah itu, sholat yang sunnah-sunnah, tahajud, duha itu. Akan tetapi tingkatkan lagi pemahaman tentang sholat itu, yakni aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat, bukan mengerjakan sholat, dirikan sholatmu untuk mengingat Allah, untuk mengingat aku. Maknanya bagaimana? Ketika kita sholat, dirikan sholat hatimu. Jangan hanya mengerjakan saja, tapi hati kita selama ini melancong. Hati kita selama ini selingkuh dari Allah. Allahu Akbar. Kita yang membesarkan diri kita sendiri, kemudian kita dijemput iblis dan setan, disebut Dajjal untuk diperlihatkan surga-surganya. Larilah hati ini kepada dunia. Akhirnya kita dikatakan mati sholatnya, yang tidak berguna. Maknanya aqimis sholata li dzikri, tegakkan di dalam hatimu dan di dalam setiap aktivitasmu, baik itu sholat, ibadah, belajar, dan sebagainya, mandi, tidur, berjalan, bekerja, semua tegakkanlah di dalam dadamu bahwa hidup inilah Allah yang menciptakanku, yang menciptakan badan ini, yang menggerakkan badan ini, yang bisa mensolatkan badan ini, yang bisa memperkerjakan badan ini, yang bisa memperjalankan, yang menguasai badan ini. Inilah yang dimaksud solat itu. Solat di dalam solat. Ketika kita solat 5 waktu, bisa dengan hati yang demikian, wa aqimis sholata li dzikri, tegakkan bahwa hidup ini Allah. Maka ketika kita sholat, atau ketika kita ibadah, atau ketika kita merasa berilmu, maka dalam dada kita tak akan ada kesombongan lagi, tak ada pengharapan lagi. Kenapa? Bagaimana mungkin kita bisa berharap apa-apa? Bagaimana mungkin kita bisa sombong lagi? Sedangkan kita sudah tidak ada lagi, yang ada hanya Allah. Itulah la ilaha illallah, itulah tujuan sholat 5 waktu, untuk supaya kita belajar mati di dalam sholat 5 waktu itu.
Jadi 24 jam kita hanya 5 waktu belajar pulang kampung, belajar mati, belajar tidak jadi Tuhan lagi di dalam hati kita. Maka itulah sholat bagi orang-orang Islam. Bagi orang-orang agama lain, puji-pujian di dalam rumah-rumah ibadahnya itulah tempat mi'rajnya, tempat kembali hati manusianya kepada Tuhannya, supaya manusianya mengembalikan semua amanah-amanah Tuhannya. Bila seluruh manusia mengenal Tuhannya, apapun perbedaan-perbedaan nama agamanya, apapun perbedaan-perbedaan syariat-syariat agamanya, bila sudah hatinya mengenal Tuhan yang seperti ini, inilah agama rahmatan lil alamin. Maka terrahmatilah seluruh manusia, maka damailah kehidupan manusia. Tak akan ada adu domba, tak akan ada perpecahan-perpecahan lagi. Inilah yang dimaksud datangnya Al-Mahdi, kedamaian setiap hati manusia yang sudah menyadari jati diri manusianya yang tak ada. Setiap diri manusia yang sudah menyadari jati diri manusianya yang tak hidup, yang tak wujud, yang tak bisa apa-apa, itulah yang dimaksud Al-Mahdi. Itulah Tuhanmu yang telah memberi petunjuk dan hidayah kembali kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu. Itulah yang dimaksud Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu saat akhir zaman itu. Jadi akhir zamannya manusia tidak sama, bro. Akhir zamannya manusia nafsi-nafsi. Jadi jangan bayang-bayangkan akhir zaman itu seperti yang di gambar-gambar, yang di video-video itu bersama-sama. Tidak, akhir zamannya sendiri-sendiri, tergantung Allah yang menghendaki masing-masing hambanya. Dikehendaki sekarang atau dikehendaki besok untuk baiat, untuk masuk kembali kepada agama Allah. Siapa? Agar diberi petunjuk Al-Mahdinya yang dibaiat itu, supaya bisa kembali ke jalan Allah. Apa isi baiatnya? Lepaskan semua hak-hak yang kau anggap itu hakmu. Padahal saya tak punya hak apa-apa di dalam dunia ini, di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena Allahnya yang sudah nyata, karena Allahnya yang sudah wujud, karena Allahnya yang sudah hidup. Maka matilah kekuasaan kehidupan manusianya di dalam hatinya. Inilah yang dimaksud Allah hidup-hidup sendiri, Allah mati-mati sendiri. Ketika dulu saat kita diberangkatkan dari tanah sampai menjadi bayi, itulah uripe Allah. Namun ketika saat datang detik-detik akil balik tiba, maka kita yang mati merasa hidup, maka otomatis Allahnya mati sendiri. Maknanya Allahnya ditiadakan oleh kita semua. Yang ada hanyalah diri kita sendiri. Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia selama ini hanyalah formalitas-formalitas saja. Hanyalah menyembah masing-masing hawa nafsu manusianya saja. Mari kita lanjutkan ayatnya. Surat Al-Mu'minun yang ke-9. Ulaika humul warithun. Yang artinya mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Al-Mahdi itu mewarisi apa? Al-Mahdi mewarisi sifat-sifat Tuhannya. Maknanya Al-Mahdi tidak merasa lagi dirinya yang hidup.
Al-Mahdi tidak merasa lagi dirinya yang wujud. Al-Mahdi tidak merasa lagi dirinya yang berilmu. Al-Mahdi tidak merasa lagi dirinya yang berkuasa atas diri manusianya. Hanyalah Allah yang mewarisi itu semua. Maknanya warisan seluruh manusia. Bukan kembali kepada manusia, akan tetapi warisan manusia kembali kepada yang menciptakan manusia, yakni uripe Allah. Ayat yang ke-10, alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Apa yang kita warisi, apa yang Al-Mahdi warisi dari Tuhannya, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Nah, itulah kebahagiaan, itulah kedamaian ketika Al-Mahdi sudah datang di dalam hati kita untuk berperang melawan Dajjal, melawan iblis dan melawan setan. Tapi Al-Mahdinya ya harus dibaiat dulu. Bila belum dibaiat, ya belum menjadi Al-Mahdi, masih menjadi kafirin. Kenapa? Karena Allahnya mati, karena manusianya yang merasa hidup, manusianya jadi Allah. Tanpa baiat selamanya manusianya tetap jadi Tuhan terus di dalam kehidupannya. Kita lanjutkan ayat yang ke-11. Ayat yang ke-12. Walaqad khalaqnal insana وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Jadi Al-Mahdi itu sadar bahwa dirinya tanah, bahwa dirinya tidak hidup, bahwa dirinya tidak ada. Itulah Al-Mahdi yang kita tunggu-tunggu bersama. Di mana? Di dalam tiap-tiap hati manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.